Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Anak-anak, pembelajaran tematik hari ini yaitu tema 4B, subtema 2, pembelajaran 2. Yang akan kalian pelajari adalah 1. Menceritakan pengalaman melaksanakan hak dan kewajiban. 2. Menyanyikan lagu sesuai tempo dan tinggi rendah nada. Seperti yang sudah kalian ketahui bahwa bumi ini terdiri dari sebagian besar perairan. Laut, sungai, danau, dan air terjun merupakan contoh sumber air yang ada di bumi. Bumi dikenal sebagai planet biru karena wilayah bumi sebagian besar ditutupi oleh air. Air adalah sumber daya alam yang diperlukan oleh semua makhluk hidup. Air berperan besar bagi kelangsungan hidup di bumi. Coba perhatikan gambar-gambar yang ada di halaman 48. Apa saja manfaat yang diperoleh makhluk hidup di bumi dengan keberadaan air yang berlimpah? Apakah makhluk hidup dapat bertahan hidup tanpa adanya air? Semua makhluk hidup memerlukan air. Manusia, hewan, bahkan tumbuhan memerlukan air. Manusia memerlukan air untuk mandi, minum, memasak, mencuci, dan sebagainya. Begitu pula dengan hewan memerlukan air untuk minum. Juga tumbuhan memerlukan air agar tumbuh subur. Coba kalian bayangkan bagaimana jika tidak ada air di bumi ini. Akan kehausan kan? Akan kekeringan? Bagaimana dengan kelangsungan hidup kita tanpa adanya air? Maka dari itu, kita harus memanfaatkan air dengan bijak. Air tidak hanya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga dimanfaatkan untuk keperluan industri. Jumlah penduduk yang semakin meningkat menyebabkan tingginya penggunaan air untuk kepentingan industri. Hal tersebut dapat mengakibatkan jumlah air bersih menjadi terbatas. Air menjadi tercemar oleh limbah industri dan tidak dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Simak teks berikut ini. Krisis air bersih di Indonesia. Air bersih merupakan kebutuhan primer manusia. Itulah sebabnya Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menetapkan tanggal 22 Maret sebagai Hari Air Sedunia dengan tujuan agar setiap orang di dunia menghargai pentingnya air, terutama ketersediaan air bersih. Indonesia masih mengalami persoalan tersebut. Air yang mulai tercemar oleh limbah industri semakin mengurangi persediaan air bersih, sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Kelangkaan air bersih juga dirasakan oleh masyarakat di beberapa daerah pedalaman, terutama saat musim kemarau tiba. Dua lembaga yakni UNICEF dan WHO menyatakan bahwa Indonesia termasuk dalam 10 negara yang sebagian penduduknya tidak memiliki akses untuk mendapatkan air bersih. Hingga bulan September 2015, ketercapaian Indonesia dalam memenuhi kebutuhan air bersih nasional tercatat kurang dari 40%. Tata kelola air yang kurang baik merupakan salah satu penyebab masalah tersebut. Pemilik industri atau perusahaan air cenderung lebih banyak menikmati fasilitas air bersih dibandingkan dengan masyarakat umum. Berdasarkan teks tadi, ada beberapa penyebab kelangkaan air bersih di Indonesia, yaitu tingginya penggunaan air untuk kepentingan industri, sehingga air bersih menjadi langka karena tercemar oleh limbah industri. Menurut pendapat kalian, apa sih yang harus kita lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Caranya bisa dengan mengolah limbah industri tersebut sebelum dibuang ke sungai atau ke laut. Limbah tersebut bisa diolah sehingga menjadi sesuatu yang bisa bermanfaat, sehingga tidak menimbulkan pencemaran air di lingkungan sekitarnya.
Selanjutnya adalah tata kelola air yang kurang baik merupakan salah satu penyebab masalah tersebut. Pemilik industri atau perusahaan air cenderung lebih banyak menikmati fasilitas air bersih dibandingkan dengan masyarakat umum, sehingga terjadi kelangkaan air bersih untuk masyarakat umum. Cara mengatasi masalah tersebut adalah bisa dengan membagi air bersih tersebut sehingga semua lapisan masyarakat bisa menikmati air bersih dengan baik. Nah, itulah beberapa penyebab kelangkaan air bersih dan cara mengatasinya. Baiklah anak-anak, setiap manusia pasti memiliki hak untuk memanfaatkan air bersih. Akan tetapi, kita juga harus menunaikan kewajiban untuk menggunakan air bersih tersebut secara bijak. Nah, berikut ini adalah beberapa hak dan kewajiban dalam memanfaatkan air bersih. Di antaranya adalah hak untuk mendapatkan air bersih untuk mandi. Oleh karena itu, kita berkewajiban untuk menghemat penggunaan air bersih. Jangan sampai kalian sudah selesai mandi tetapi keran masih dibuka sehingga air terbuang begitu saja. Ada yang bisa menyebutkan hak dan kewajiban yang lainnya? Oke, hak selanjutnya adalah mendapat air bersih untuk minum. Maka, kewajiban kalian adalah tidak membuang-buang air minum tersebut. Kalian cukup mengambilnya secukupnya saja. Masih banyak lagi hak dan kewajiban dalam memanfaatkan air. Untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan, kita harus cermat dalam memperhatikan air minum yang akan kita konsumsi. Air yang kita konsumsi harus jernih, tidak berwarna, tidak berbau, tidak mengandung bakteri, tidak berasa, dan tidak mengandung campuran yang dapat merusak organ tubuh seperti seng atau zat besi. Jika air minum kalian mengandung salah satu zat yang dapat merusak tubuh kita tersebut, maka segeralah menghentikan penggunaan air tersebut. Ada yang bisa menyebutkan hak dan kewajiban yang lainnya? Oke, hak selanjutnya adalah mendapat air bersih untuk minum. Maka, kewajiban kalian adalah tidak membuang-buang air minum tersebut. Kalian cukup mengambilnya secukupnya saja. Masih banyak lagi hak dan kewajiban dalam memanfaatkan air. Untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan, kita harus cermat dalam memperhatikan air minum yang akan kita konsumsi. Air yang kita konsumsi harus jernih, tidak berwarna, tidak berbau, tidak mengandung bakteri, tidak berasa, dan tidak mengandung campuran yang dapat merusak organ tubuh seperti seng atau zat besi. Jika air minum kalian mengandung salah satu zat yang dapat merusak tubuh kita tersebut, maka segeralah menghentikan penggunaan air tersebut. Salah satu pemanfaatan air adalah untuk menyiram tanaman atau mengairi sawah. Di Bali, air dimanfaatkan secara efektif untuk irigasi pertanian menggunakan sistem subak. Tanaman pertanian memerlukan air tak terkecuali jagung. Jagung dapat diolah menjadi bahan makanan yang bermanfaat bagi manusia. Nah, tentu kalian tahu kan lagu Menanam Jagung ciptaan Ibu Sud? Nanti kita nyanyikan bersama-sama ya. Namun sebelumnya, Ustazah akan mengingatkan kembali mengenai tempo lagu dan jenis-jenisnya. Berikut ini ada beberapa tempo dalam lagu. Di antaranya, tempo adagio, tempo largo, tempo larghetto, tempo maestoso, tempo allegro, tempo allegretto, tempo moderato, tempo presto, tempo vivace, tempo prestissimo, tempo di marcia, tempo con brio, tempo con bravura. Nah, untuk tempo allegro itu contohnya adalah lagu Naik Delman. Sedangkan tempo dalam lagu Menanam Jagung adalah allegretto. Nah, untuk tempo moderato ada contohnya yaitu lagu Desaku Yang Kucinta, Burung Kakak Tua, Kebunku, dan Pelangi.
Oke anak-anak, mari kita nyanyikan lagu menanam jagung bersama-sama. Jangan lupa lagu menanam jagung ini menggunakan tempo allegretto yaitu ringan, hidup, gembira, dan sedikit lebih lambat dari allegro. Ayo kawan, kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil pangkurmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, tanahnya longgar, jagungku tanam. Cangkul, cangkul, aku gembira menanam jagung di kebun kita. Beri pupuk supaya subur, tanamkan benih dengan teratur. Jagungnya besar, lebat buahnya, tentu berguna bagi semua. Cangkul, cangkul, aku gembira menanam jagung di kebun kita. Cangkul, cangkul, aku gembira menanam jagung di kebun kita. Bagaimana, mudah kan menyanyikan lagu menanam jagung? Baik anak-anak, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Namun sebelum Ustazah tutup pembelajaran hari ini, Ustazah akan berikan kalian latihan soal yaitu ayo berlatih halaman 53, nomor 1, 2, dan 3. Silakan dikerjakan dan dikirim ke Ustazah. Baik anak-anak, sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.